Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiy wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil khusus yang kami hormati Habibana Muhammad bin Ali Asghaf, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pula Bapak Haji Dedi yang alhamdulillah setia menemani kami di sini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, semoga kita senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehat dan afiat, dan begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan semoga segala amal ibadah kita senantiasa diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya, insyaallah di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzmah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dan pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kita hari ini, kita akan mendengarkan nasihat ataupun mau'idhah hasanah dari Habibana Muhammad bin Ali Asghaf, yang insyaallah pada hari ini kita akan mendengarkan uraian tentang zakat. Karena zakat ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita tunaikan, karena merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu setelah kita melaksanakan saum di bulan Ramadan diikuti dengan zakat. Dan zakat ini di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat yang menyatakan tentang zakat. Sebanyak 30 ayat di dalam Al-Quran itu yang membicarakan zakat yang bergandengan dengan solat. Salah satunya adalah wa yuqimunas solata wa atuz zakata. Dan banyak sekali yang membicarakan tentang zakat yang bergandengan dengan solat. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kali ini tentang zakat akan memberikan pemahaman kita dan bagaimana kita harus mengaplikasikan zakat dalam kehidupan kita. Karena pembersihan jiwa, pembersihan harta hanya bisa kita laksanakan dengan kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitri maupun zakatul mal. Hadirin dan pemirsa dimanapun berada, oleh karena itu mari kita dengarkan bersama pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya kita akan membacakan ayat Al-Quran. Semoga dengan dibukanya pertemuan ini dengan membaca ayat Allah senantiasa
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian dan pemirsa dimanapun berada, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang akan disampaikan dan diuraikan oleh guru kita Habibana Muhammad bin Ali As-Saghaf. Oleh karena itu kami berikan kesempatan. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa atau saya berkeyakinan atau saya baru diberitahu bahwasanya saya berhadapan dengan para pemirsa Kasambua Ade. Saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan. Sesungguhnya yang diminta bicara tidak lebih memiliki daripada yang meminta. Tapi saya berkewajiban untuk menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Seperti tadi, saya pertama-tama ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia berada di sini. Alhamdulillah alamin. Topik yang akan kita bahas pada saat ini sangat penting. Ini sesungguhnya kunci daripada kita punya kehidupan sehari-hari. Seperti tadi beliau katakan, banyak disebut di ayat di Al-Quranul Karim. Ada 30 lebih ayat-ayat di setiap surat ya Ustaz ya. Dan semua ayat zakat itu berkenaan dengan sholat. Zakat dan sholat ini paket, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak mungkin
sholat, dan sholat ini kita punya hubungan sama Allah. Kita berhubungan dengan Allah dan kita tidak berhubungan dengan makhluk Allah, ini sangat tidak mungkin. Bagaimana kita bisa mengetahui hubungan baik kita kepada Allah tanpa kita eh, performs, kita punya kelakuan kepada umatnya atau makhluknya tidak begitu harmonis, tidak begitu baik sebagaimana kita punya hubungan sama Allah. Seperti beliau katakan minggu lalu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan tadi juga disebutkan bahwasanya termasuk dari 5 rukun Islam: syahadat, sholat, zakat. Kita bersyahadat, kita meyakini bahwa tidak ada yang lebih akbar daripada Allah. Karena kita mengetahui tidak ada yang lebih akbar dari Allah, maka kita hanya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan bahasa Indonesia mengejawantahkan ya oke. Tadi itu mengejawantahkan apa-apa yang tadi beliau katakan dalam Al-Qur'anul Karim bersama orang-orang yang ruku. Warka'u ma'ar roki'in. Kenapa sholat, zakat, warka'u ma'ar roki'in? My God. Ini menunjukkan bahwa setelah kamu sholat, kamu harus berbuat baik kepada semua makhluk saya yang ada di bumi saya. Dan kamu harus selalu berkumpul kepada orang-orang yang ruku. Artinya seperti sebagaimana tadi dikatakan kasambua ade. Itu perserikatan, persatuan hati. Kita tidak akan, saya alhamdulillah Allah izinkan berada di sini bersama rokiin, bersama orang-orang yang bersujud kepada Allah. Tidak mungkin, saya pribadi dan mungkin saya percaya kalian tidak akan pernah melihat burung hantu terbang dengan burung elang. Jadi kalau orang yang mengaku dia sudah sholat, dia sudah zakat, dia sudah ruku, tapi dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak sejenis. Nah ini sekali lagi saya orang, insya Allah Allah berikan kita kekuatan iman, kita tidak boleh menjustifikasi, tapi hanya boleh mengindikasi. Kita setelah sholat, kita diberikan Allah harta. Kita sholat, kita berkeyakinan kepada Allah, dan kita berkeyakinan bahwa apapun yang kita miliki bukan hasil dari kita punya pemikiran tenaga, no. Kita yakin semua yang kita terima dari Allah ini karena memang Allah sudah ridho dengan kita punya rukuk, kita punya sujud. Itu kita harus yakinin. Karena kita menerima apa-apa yang diamanatkan oleh Allah, kita harus sampaikan, karena di antara rezekimu ada rezeki-rezeki ahlimu. Allah berpesan, saya memberikan ini uang kepada kamu bukan hanya untuk kamu, tapi ada orang-orang di sekitar kamu yang saya amanatkan kepada kamu. Alright? Ingat, keyakinan ada di hati. Tidak ada yang mengetahui. Akan tetapi, apapun gejolak hati akan mudah nampak di permukaan. Tanda-tanda orang yang amanah, dia tidak akan merasa gelisah. Dia di mana tempat dia akan tenang, karena dia tidak punya rasa ketakutan. Dia tidak memasang ranjau di setiap tempat. Kalau saya memiliki amanat dari ayah beliau untuk menyampaikan kepada anak ya, tapi saya tidak sampaikan, apa saya berani ketemu anak ya? Tidak akan memberikan ketenangan kepada saya. Nah, padahal hidup, ketika kita melihat ada orang yang selalu gelisah, itu tidak ada pilnya kecuali ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita nggak bisa ke apotek, Pak, saya mau beli obat anti gelisah. Apotek bilang, oh maaf Pak, itu obat-obat spesial.
kecuali insulin. That's right. Kalau obat untuk obat anti gelisah, Bapak ke Ustadz ini atau ke Haji Anu atau ke masjid ini. Nah, ini untuk mengobatin rasa gelisah, kita harus amanat. Dan zakat ini tazkiyah, purify, apa? Mensucikan, membersihkan kita punya diri, kita punya harta. Mungkinkah saya mencoba membersihkan diri mandi dengan air comberan? Ada sebagian kawan saya, Beb doain saya dapat loto, dapat apa lotre, supaya saya bisa bangun masjid, supaya saya bisa zakat, supaya saya bisa sedekah. Bagaimana Habib, bisa nggak? Oh bisa. Kalau kamu bisa mandi, membersihkan diri dengan air comberan. Kalau kamu bisa berniat membersihkan diri dengan air comberan dan bersih, it's alright. Tapi mana mungkin kita membersihkan diri dengan air yang tidak bersih? Right. Ada 3 dalam Islam yang sangat ditekankan. Tadi beliau katakan ada zakat mal, zakat fitrah, dan sodakoh. Sodakoh ini volunteer, sukarela. Right. Ada yang suka tapi tidak rela. Ada yang rela tapi tidak suka. Jarang yang suka dan rela. Alright. Jadi kalau Beb saya aja, saya sukarelawan. I know. Tapi apakah kamu benar-benar sukarelawan? Suka dan rela. Atau kamu suka tapi nggak rela, atau rela tapi kamu nggak suka. Ini yang. Jadi ada 2, zakat mal dan zakat fitrah ini itu harus. Dan Allah yang tentukan. Berapanya, bagaimananya, kapannya ini Allah yang tentukan. Tapi ada yang kamu tidak suka, tidak rela, tidak apa, kamu belajar. Kita siasatin, kita pura-pura kita suka. Lama-lama kita akan suka. Begitu juga, walaya'udzubillah, semoga Allah jaga iman kita. Kita pura-pura jahat, akhirnya akan jadi jahat. Nah, ini segala sesuatu yang kita tampilkan ini harus mewujudkan apa yang kita percayai, kita yang yakinin. Kita sholat, kita harus zakat, harus. Kamu hubungan baik sama Allah, kalau hubungan kamu ke manusia tidak baik, it's alright. Berarti kita punya hubungan sama Allah harus kita perbaikin. Jangan pernah memperbaikin urusan dunia, perbaikin urusan akhirat. Niscaya akhirat akan memperbaikin kita punya dunia. Nah, tadi dengan adanya amanat dari Allah, kita harus sampaikan. Menyampaikannya pun dengan kebaikan. Maghfirah. Jangan sampai kita membagikan zakat dengan diiringi dengan ucapan yang merendahkan atau menyakiti. Ini it's alright. Gak apa-apa. Cuma kamu hanya dapat di dunianya. Karena persyaratan yang Allah tuntut ya. Tidak kamu laksanakan. Kamu hanya memuaskan kamu punya diri pribadi. Hanya untuk mencari nama baik. Supaya saya nampak. It's alright. Kamu mau cari ridhonya manusia. Oh, it's okay. Kamu kalau beranggapan cari ridho manusia karena kamu beranggapan bahwa yang memberikan kamu kehidupan adalah manusia, Islam ini la ikraha fiddin. Kamu mau masuk yang robbani atau syaitoni terserah. Cuma amanatnya harus sampai. Sholat, zakat ini nggak bisa kita pisahkan. Karena sharing is caring. Kita peduli, kita harus berbagi. Tidak mungkin kamu peduli tapi kamu tidak mau berbagi. Segala sesuatu yang kita miliki bukan milik kita. Wallahi. Yang hanya kita miliki hanya apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Kalau masih di tangan saya, dompet saya, di kantong saya, ini belum pasti saya punya. Kalau Allah sudah mau izinkan
Besok pagi kamu punya dompet, hak pakainya sudah saya berikan kepada si A. Kita nggak bisa mengelak. Kita harus yakinin apa yang kita miliki adalah Allah yang memiliki. Dan harus kita serahkan kepada sang pemilik. Kita hanya memegang amanat. Jadi please, ini kesempatan. Ini bulan maghfirah. Idkun minanar. Yang bisa kita, yang satu-satunya alat untuk menyelamatkan kita dari jahanam. Itu hanya membersihkan diri. Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan ini satu-satunya alat untuk membersihkan diri kita adalah zakat. Dan tidak pernah akan rugi. Allah bilang, Allah mengharamkan riba, memakmurkan zakat, menyuburkan zakat. Yang kamu berikan itu bukan berarti berkurang. No. Justru yang kamu memberi itu akan menambah apa yang kamu miliki. Jadi semoga apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi pegangan kita punya hidup lah, insya Allah Allah bantu kita dalam meniti. Allah punya siraj, Allah punya jalan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Insyaallah Allah selamatkan kita punya iman, Allah teguhkan kita punya iman, dan Allah selalu bimbing kita kepada jalannya, insyaallah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan jemaah sekalian dimanapun berada, telah kita dengarkan bersama uraian dari guru kita Habibana Muhammad bin Ali As-Saghaf, yang tentunya kita sangat tersiram oleh kesejukan informasi yang beliau sampaikan tadi, wabil khusus tentang amanat Allah yang diberikan kepada kita yang berupa harta benda, rezeki yang melimpah untuk kita, dan bagaimana kita harus bisa menyampaikan, transfer amanah ini tidak hanya pada batas kita sendiri atau keluarga kita sendiri, tetapi bagaimana bermanfaat untuk manusia lainnya. Salah satunya dengan zakat, lewat sedekah dan lain sebagainya, dan itu juga berupa hibah yang bisa kita berikan kepada orang lain, yang tentunya hakikatnya adalah untuk membersihkan jiwa diri kita dan membersihkan harta kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi amanah Allah ini bisa kita laksanakan, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa berinfak dengan rezeki yang diberikannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang kufur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur karena kita hanya memperkaya diri sendiri, kita hanya menumpukan harta kita untuk diri kita sendiri tanpa kita peduli dengan orang lain yang sangat-sangat membutuhkan dalam kehidupan kita yang bisa kita lihat. Dan apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita lewat kita memberikan kepada orang lain, insya Allah akan menuai keberkahan, dan Allah juga mudahkan segala urusan dan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudaraku dan pemirsa dimanapun berada, sebelum kita menutup segmen ini, barangkali ada 1-2 pertanyaan yang bisa kami sampaikan kepada Habibana Muhammad Ali bin As-Saghaf. Dan pertanyaan pertama bisa kami berikan kepada Pak Haji Dedi, barangkali ada yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun al-habibana Muhammad bin Ali As-Saghaf wa ta'anallahu bi kulli khayati. Yang terhormat Ustadz Dedi dan para pemirsa Kasabua Ade yang kami cintai. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau diizinkan ini, Habib Ustadz, saya tanya 2 pertanyaan Ustadz.
Dua pertanyaan. Yang pertama terkait sama materi yang kita tadi sampaikan oleh Habib Ali. Yang kedua terkait dengan kegiatan kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Habib, yang pertama terkait dengan zakat. Ini zakat ini wajib bagi semua muslim hatta dia budak ya Habib ya. Itu diwajibkan asal dia mampu. Kriteria mampu di sini itu seperti apa ya Habib? Karena kondisi gini. Ini kondisi corona seperti ini, COVID-19 seperti ini, ada muslim-muslim yang awalnya mampu Beb. Dia sebagai pekerja, dia mampu tiap bulan dia ada kelebihan harta sampai di akhir bulan Ramadan itu dia cukupkan untuk kebutuhan dia di hari Lebaran. Sebelum-sebelumnya seperti itu. Dengan kondisi seperti ini mereka 3 bulan kemarin udah dirumahkan dan tidak ada income yang mereka itu. Akhirnya apa yang dia udah sisihkan untuk akhirnya habis. Pas di malam Ramadan, malam akhir Ramadan, dia tidak ada lagi yang dia bisa keluarkan untuk zakatnya karena dia harus penuhin kebutuhan rumah dulu untuk anak-anaknya makan, untuk istrinya, untuk keluarganya makan. Itu Habib yang pertama. Jadi kriteria mampu di sini yang disyaratkan oleh agama Islam itu seperti apa? Itu Habib. Yang kedua terkait sama 10 hari terakhir itu kita disunahkan untuk iktikaf di masjid. Sementara kondisi saat ini corona ini masjid pada ditutup Habib. Masjid pada ditutup sehingga banyak muslim yang nggak bisa iktikaf di masjid. Ini kayak gimana? Ada amalan selain itu sehingga kita dapat pahala dari iktikaf itu. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi itikafnya itu cuma di masjid. Ini kan masjidnya pada ditutup semua. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang artinya maka kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Jadi dari kata-kata ini iktikafnya itu memang harus di masjid. Dengan kondisi seperti ini masjid pada ditutup sehingga kita nggak bisa iktikaf. Apakah ada cara-cara lain sehingga kita bisa dapatkan pahala dari iktikaf? Karena Nabi sendiri di 10 hari terakhir Ramadan, cuman di 10 hari terakhir Ramadan Nabi bangunkan semua istrinya, Bib. Kalau di luar 10 hari Ramadan itu Nabi cuma bangunkan pada saat Nabi bermukim di rumah istrinya itu dia bangunkan sholat untuk itu. Ini gimana Beb? Mohon arahannya, mohon pencerahannya dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang pertanyaan pertama tadi itu saya bukan ahli fikih ya. Tentunya itu semua ada takarannya, ada ukurannya. Misalnya kalau tidak ada zakat ya, zakat mal sama zakat fitrah. Kalau zakat mal itu ada ketentuan-ketentuannya yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Right. Itu nanti mungkin ahli fikih lebih bisa menjawab. Cuma untuk zakat fitrah. Ini sekarang begini, kullu a'malu binniyah. Ada saya punya kawan. Dia ini tukang apa? Gojek. Tadi barusan tanya sama saya, Habib bagaimana Habib? Saya ini dulu kemarin Gojek ini itu. Cuma saya ketika saya diberhentikan kerja di Gojek, saya dapat bansos, ya bansos, bantuan sosial. Itu saya sisihkan Habib.
Karena saya ingin berbagi dengan pasti lebih banyak orang yang di bawah saya. Dan saya berkeyakinan ketika saya memberi makan orang lain, Allah pasti akan memberi makan saya. Ini semua ini tergantung kita punya keimanan pada Allah SWT. Jadi bagaimana kita beriman? Misal, kita lagi makan, kita sedang berbuka puasa. Alright? Saya punya apel, punya anu, ini. Ketika saya sedang makan, ada orang ngetok, tek, tek, tek. Bapak saya belum buka puasa. Sama, kamu belum juga buka puasa. Apa yang akan kamu lakukan? Ini utusan Allah. Ibu saya mengatakan, nah, tamu yang engkau kenal. Tamu yang kau kenal adalah tamunya Rasulullah SAW. Tamu yang kamu tidak kenal itu tamunya Allah. Ini Allah gerakan ketika saya sedang membuka, pintu diketuk. Assalamualaikum Bapak, saya belum buka puasa. Allahu Akbar, ini Allah kirim tamu. Apakah saya berani menolak? Ini masalah keimanan. Sebagaimana dicontohkan, pernah Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai 3 kali. Ketika mau berbuka puasa bersama anak istrinya, diketok oleh 3 kali. Yang pertama kalau nggak salah musafir. Terus tawanan perang. Pertama yatim kalau nggak salah. Itu baru membuka diketok. Itu diambil semuanya diberikan. Anak-anak kita bukanya dengan air, alhamdulillah. Ini masalah keimanan. Bagaimana status keimanan kita kepada Allah? It's alright, Allah yang judge, bukan kita yang judge. Jangan kita khawatir, jangan kita pernah berpikir bahwa rezeki ada di tangan kita. No. Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Min haitsu la yahtasib. Ini tergantung kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir yang pertama mudah-mudahan sudah mewakili apa yang dipertanyakan. Yang diusahakan. Ya. Tergantung keimanan kita. Cuma memang Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita lebih mengutamakan kita punya keluarga. Untuk tingkatan-tingkatan keimanan tertentu. Tapi tadi Sayyidina Ali anaknya dikalahkan oleh orang lain. Kita nggak, you understand ya? Jadi bagaimana kita punya hubungan kepada Allah ini? Jadi terus kita nggak bisa, saya lemah iman. No, nggak bisa. Itu bagaimana kamu berkeyakinan kepada Allah. Ini kalau saya berikan, Allah pasti ganti saya. Ini keyakinan masalahnya. Ya. Tapi lagi, kita nggak bisa justifikasi ya. Jadi masing-masing yang lebih mengetahui iman masing-masing ini bukan orang lain. Bagaimana kita connect kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita beriktikaf. Saya lama di Amerika. Dan maaf, tidak ada masjid yang buka pada malam hari. Nggak mungkin kita beriktikaf di masjid. Kita di Amerika, kita di Jerman, kita di mana, nggak mungkin. Tentunya setiap rumah ada tempat yang saya sediakan di mana saya biasa sholat. Tentunya kita masing-masing di rumah ada. Tempat sholat saya di sini. Tempat tidur saya di sini, tempat makan saya di sini, ini ada. Kita nawaitunya beriktikaf di tempat yang biasa kita beribadah. Yang penting kita punya hati, kita punya wajah ini menghadap kepada Allah. Bukan tempat kita berada. Kalau sekarang seperti ada Wuhan ini corona, whatever. Alright, don't worry about that. Allah bisa kita kontak, bisa kita hubungin.
Di mana tempat? Di tempat-tempat yang memang sudah Allah tentukan, bukan di tempat-tempat yang kamar mandi, ini ya. Alright. Yang penting wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Right. Kita bangunkan anak-anak kita untuk menyadarkan dia punya ruh. This is the night. Ini malam yang harus kamu celebrate. Tanazzalul malaikatu warruh. Ini silaturahminya orang-orang langit ke bumi. Orang langit silaturahmi ke bumi. Bagaimana orang bumi tidak mau bersilaturahmi ke orang bumi yang lain? Jadi karena sesuatu yang kita berikan, kita isikan kepada anak-anak kita ini, dia tidak akan lepas sebagaimana kita mengukir di atas batu. Yang penting kita sadarkan mereka. Kita masukkan di memori mereka bahwa ini malam-malam yang sudah cukup tidur kamu sepanjang tahun. You know, it's just the 10 malam terakhir, cobalah kita tahan. Toh kamu siangnya bisa tidur sepanjang siang. Jadi untuk iktikaf, karena ini memang dilarang, it's alright. Kita tetap di rumah, tapi wajah kita punya hati kita kepada Allah SWT. Ya Allah, sesungguhnya last year, tahun lalu, saya di masjid. Kau lebih mengetahui situasi saya sekarang, ya Allah. Tapi nawaitu saya, wajah saya, insya Allah saya akan hadapkan kepadamu. Jadi yang penting, wajhiya lilladzi fatharas samawati. Sama kita punya hati, sama juga walaupun kita di masjid, tapi hati kita di rumah, hati kita di wajah kita. Ini it's alright. Yang penting kita punya ini 24 hours dengan Allah. Jangankan di rumah, di mall pun kita harus terpaut kepada Allah. Apalagi di masjid. Cuma syaitan ini kan kita di masjid, cuma hati kita kemana-kemana kan gitu. Jadi kalau malu biniat. Jadi don't worry. Anda punya worry ini prihatin ini Allah sudah tangkap. Itu sudah suatu nilai. Yang paling serem ini orang yang nggak worry. Jadi semoga apa yang tadi bisa mewakilin dan untuk jawaban untuk nasab tadi, as'alu min ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang saya nggak di posisi untuk saya tidak di posisi untuk bicara masalah yang tadi. Insyaallah itu bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan jemaah dimanapun berada, sudah kita dengarkan bersama tadi pertanyaan daripada Pak Haji Dedi dan dijawab oleh Habibana. Tentunya kita bisa menangkap dari apa yang dijawab oleh beliau, yaitu bagaimana kita beriktikaf ya, dalam kondisi yang seperti ini kan gitu ya. Di dalam sholat berjamaah pun, di masjid pun terjadi perbedaan para ulama untuk menentukan apakah tetap di masjid atau tidak. Dan kita sudah ketahui bersama pada saat ini bahwa ada yang mengharuskan, ada juga yang melarang dan lain sebagainya. Kalaupun terjadi sholat berjamaah di masjid, tentunya mengikuti protokol-protokol COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tentunya kembali kepada keyakinan kita masing-masing mana yang kita pilih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan zakat tadi yang disampaikan. Apakah sekarang ini kan banyak terjadi PHK, kemudian yang tadinya mau punya harta kemudian sudah tidak punya harta, atau artinya semakin berkurang untuk persiapan ke depannya dalam kondisi musibah ini kan gitu ya pertanyaan tadi. Yang kami tangkap oleh jawaban beliau tadi tentunya adalah ada kewajiban yang memang harus kita kedepankan, karena ini merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap individu muslim yang beriman bahwa mereka harus menunaikan zakat fitrah khususnya, baik itu budak sekalipun barangkali atau bayi yang baru lahir sekalipun, itu memenuhi kewajiban untuk melaksanakan zakat. Tetapi sedikit kami sampaikan juga bahwa di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada yang dibahas, yang dibahas adalah tentang miskin. Miskin itu ada kategori yang namanya as-sa'il.
ada juga al-mahrum. As-sa'il ini adalah miskin yang memang pada dasarnya miskin, peminta-minta, pemulung dan lain sebagainya, yang di pinggir jalan dan lain sebagainya. Itu benar-benar menjadi mustahik zakat, yang pantas diberikan kita zakat kepadanya. Kemudian yang kedua adalah al-mahrum. Al-mahrum ini dia miskin karena ada sabab tertentu. Salah satunya adalah tadinya dia bekerja kemudian di PHK. Tadinya dia punya harta kemudian bangkrut. Tadinya dia punya harta benda, terjadi musibah, kebakaran, banjir bandang dan lain sebagainya, sehingga menghilangkan harta bendanya itu. Nah, ini ditetapkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, mereka pantas untuk menerima zakat sebagai mustahik dan tidak menjadi muzakki. Itu dalam kitab Ibnu Katsir. Itu yang bisa kita tambahkan pada segmen ini. Mudah-mudahan ada pencerahan. Dan insya Allah kita yang punya niat bahwa ini kewajiban, kita akan menunaikan zakat kita walaupun pada kondisi yang seperti apa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa dan pendengar dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan tentunya harapan kita senantiasa diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup kajian kita ini. Mudah-mudahan segala doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اكشف عنا الغلا والوباء خصوصا فيروس كورونا. اللهم اكشف عنا الغلا والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المؤمنين عامة. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.